Coba deh kamu pikirin ini sebentar. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya santai, nggak kelihatan ngoyo, tapi uang tuh kayak mengalir sendiri ke hidupnya. Sementara kita kerja keras tiap hari, lembur, hemat, bahkan rela ngorbanin waktu buat keluarga, tapi tetap aja rekening nggak pernah tumbuh signifikan. Saya pernah ada di fase itu. Saya kira masalahnya di jumlah kerjaan atau kurang hoki, tapi ternyata bukan. Masalahnya ada di bagaimana saya berpikir soal uang. Dan pas saya ubah cara mikirnya, peluang datang lebih sering, uang mulai lebih stay di rekening, dan saya nggak lagi merasa dikejar-kejar hidup. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten yang bisa mengubah cara berpikirmu. Makanya, hari ini saya pengen ajak kamu gali bareng pola pikir seperti apa sih yang bikin uang datang sendiri, bahkan ke orang biasa kayak kita. Mengapa pola pikir itu penting? Setelah saya sadar kalau pola pikir itu punya peran besar, saya mulai pelan-pelan belajar. Saya perhatiin orang-orang yang berhasil secara finansial. Bukan cuma yang kaya, tapi juga yang hidupnya tenang. Dan saya nemuin pola yang menarik. Ternyata, cara mereka mikir tentang uang beda banget dari kebanyakan orang. Uang itu ternyata bukan soal siapa yang paling rajin, atau siapa yang paling pinter ngitung. Uang cenderung datang ke orang yang punya cara berpikir tertentu, cara berpikir yang gak diajarin di sekolah, dan seringkali justru bertentangan sama apa yang kita dengar sejak kecil. Nah, di video ini, saya mau ajak kamu kenalan sama 3 pola pikir utama yang secara diam-diam membentuk hubungan kita sama uang. Dan jangan khawatir, saya nggak cuma ngomongin teori. Saya akan kasih contoh nyata dan cerita orang-orang yang mengalami perubahan besar hanya karena mereka berani mengubah cara berpikirnya. Jadi gini, kebanyakan orang anggap kalau uang itu urusan kerja keras, nabung, hemat, dan jangan boros. Nggak salah, tapi ternyata nggak cukup. Karena kalau cuma modal kerja keras, semua buruh pabrik itu harusnya udah kaya. Kalau cuma modal hemat, orang-orang yang hidup super minimalis harusnya udah punya kebebasan finansial. Faktanya nggak gitu. Nah, dari semua pengalaman itu, saya rangkum 3 pola pikir utama yang wajib banget kamu pahami kalau nggak mau selamanya jadi budak uang. Pola pikir pertama, pola pikir kelimpahan versus pola pikir kekurangan. Saya dulu hidup dalam pola pikir kekurangan. Saya takut kehilangan, saya takut uang habis. Akibatnya setiap kali ada uang, saya simpen mati-matian. Saya nggak berani ambil peluang, nggak berani investasi, bahkan belanja barang berkualitas pun saya ragu. Pola pikir ini bikin kita terus hidup di lingkaran ketakutan. Kita nggak bisa maju karena merasa semuanya serba terbatas. Sementara, orang dengan pola pikir kelimpahan melihat uang itu seperti air sungai, mengalir datang dan pergi. Mereka percaya bahwa selama mereka punya skill, selama mereka bisa memberikan nilai ke orang lain, uang akan terus datang lagi. Saya pernah ngobrol sama temen, seorang pebisnis sukses. Dia bilang, selama saya bisa nyelesain masalah orang lain, uang akan datang lagi. Dan itu bikin saya mikir dalam. Ternyata uang tuh gak pernah betul-betul habis selama kita tahu cara menciptakan nilai. Mindset kelimpahan inilah yang bikin orang-orang berani ambil resiko. Mereka nggak takut mencoba hal baru, belajar skill baru, bahkan gagal pun nggak bikin mereka nyerah. Karena mereka percaya rezeki itu luas. Saya pelan-pelan nyoba mindahin cara mikir saya. Saya mulai nyadar kalau rezeki nggak selalu cuma datang dari gaji, bisa dari karya, kolaborasi, ide kreatif, atau skill kecil yang kita asah terus-menerus. Dan dari situ muncul keberanian berkembang. Sekarang, saya mau kamu refleksi. Kamu lebih sering mikir dalam posisi kekurangan atau kelimpahan? Karena jawabannya akan sangat ngaruh sama masa depan finansial kamu. Pola pikir kedua, pola pikir investor versus pola pikir konsumen. Ini salah satu yang paling bikin banyak orang nyangkut di zona nggak pernah maju-maju. Saya sendiri ngalamin dulu. Setiap kali dapat uang, saya langsung mikir, belanjain apa ya? Atau disimpan aja deh biar aman. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang orang kaya, mereka selalu bertanya hal lain. Gimana caranya uang ini kerja buat saya? Mereka bukan sekedar mikir belanja, mereka mikir supaya uangnya bisa bertambah nilainya. Contohnya simpel, ada orang dikasih 10 juta rupiah. Yang satu langsung beli gadget terbaru, yang satu lagi pakai 10 juta itu buat ikut workshop bisnis, belajar skill baru, atau jadi modal usaha kecil-kecilan. Beberapa bulan kemudian, yang beli gadgetnya udah turun harga. Sementara yang ikut workshop, skillnya nambah, usahanya jalan,
dan duitnya malah beranak pinak. Dan jangan lupa, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe Asupan Otak sekarang juga supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight berharga lainnya. Jadi, bukan salah punya keinginan konsumsi ya, tapi bedanya, orang kaya selalu memprioritaskan supaya sebagian besar uangnya diubah jadi aset dulu, entah aset pengetahuan, bisnis, atau investasi lain. Waktu saya pertama kali nyoba, saya sisihkan sebagian kecil uang, beli buku, ikut kursus daring, coba jualan online kecil-kecilan. Nilainya nggak seberapa, tapi impact-nya gede banget di mindset saya. Saya jadi terbiasa berpikir, uang ini bukan buat dihabisin, uang ini alat buat bikin peluang. Sekarang, coba kamu refleksi. Setiap kali pegang uang, apa pertanyaan kamu? Belanjain apa atau investasiin kemana? Beda kalimat, beda hasilnya. Pola pikir ketiga, pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini dalam banget, dan kalau kamu pegang terus seumur hidup, kamu nggak akan pernah stuck. Banyak orang yang merasa udah cukup tahu, merasa udah cukup pintar, akhirnya mereka malas belajar, malas upgrade diri, dan berhenti berkembang. Padahal dunia terus berubah. Bisnis berubah, teknologi berubah, cara orang menghasilkan uang juga berubah. Kalau kita nggak mau belajar, kita akan ketinggalan. Orang dengan pola pikir bertumbuh selalu nanya ke dirinya sendiri, apa yang bisa saya pelajari lagi? Apa skill baru yang bisa saya kuasai? Dan orang-orang seperti ini biasanya nggak gampang tumbang. Kalau satu pintu ditutup, mereka bikin pintu lain. Karena mereka nggak takut gagal, mereka menganggap kegagalan itu bagian dari proses. Saya sendiri pernah mengalaminya. Saya pernah gagal bisnis kecil, rugi, malu, bahkan ditertawakan. Tapi karena saya punya growth mindset, saya belajar dari kegagalan itu dan akhirnya bangkit lagi dengan cara yang lebih sehat. Kalau kamu mau uang datang terus ke hidup kamu, kamu harus punya growth mindset ini. Karena uang senang sama orang yang siap belajar. Skill baru, peluang baru, uang baru. Sekarang saya mau kasih beberapa cerita nyata biar kamu makin kebayang gimana pola pikir ini bekerja. Dani, seorang freelancer desain grafis. Skillnya bagus, tapi dia selalu takut kehilangan uang. Saking takutnya, dia nolak proyek besar, nggak mau upgrade laptop, semua dikerjain sendiri sampai akhirnya burn out. Setelah dia ubah mindset dan mulai percaya bahwa selama dia kasih nilai, uang akan datang lagi, sekarang Dani justru bisa pilih proyek yang sesuai passion. Mira bekerja kantoran dengan gaji yang cukup besar, tapi nggak pernah bisa nabung. Ternyata uangnya habis untuk hal-hal sepele. Setelah dia mulai investasi kecil-kecilan dan belajar keuangan, dalam 1 tahun dia punya dana darurat dan sekarang bahkan sedang mencicil properti kecil. Tio, seorang montir bengkel yang terus belajar teknologi otomotif terbaru. Karena growth mindset-nya, sekarang dia punya 2 cabang bengkel dengan sistem digital yang bahkan dipakai bengkel lain juga. Semua cerita ini punya benang merah yang sama. Mereka bukan orang paling hebat, bukan juga yang paling banyak modal, tapi mereka berani mengubah cara berpikir. Dan dari perubahan cara berpikir itulah, hidup mereka ikut berubah. Sekarang setelah kamu dengerin semua ini, saya pengen kamu tanya ke diri sendiri. Selama ini cara saya berpikir soal uang itu lebih sering bawa saya ke arah yang mana? Ke arah ketakutan atau ke arah keberanian dan pertumbuhan? Saya tahu, mengubah pola pikir itu nggak bisa instan. Tapi saya percaya, kalau kamu nonton sampai sejauh ini, itu artinya kamu bukan cuma cari hiburan, kamu lagi nyari arah. Kalau kamu ngerasa video ini bisa bantu kamu melangkah lebih baik, jangan lupa klik like, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe Asupan Otak untuk dapat insight-insight seperti ini terus. Dan tulis di kolom komentar, satu hal paling ngena dari video ini yang kamu bawa pulang hari ini. Tulis dengan jujur, karena kadang menulis itu juga bentuk perubahan kecil dari pikiran ke tindakan. Ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga pikiran, jaga dompet, dan jaga arah hidup kamu. Ini Asupan Otak, sampai jumpa.